Apa saja faktor rusaknya akhlak para pemuda-pemudi zaman sekarang? Yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Jika kita lihat zaman sekarang, para pemuda-pemudi terpengaruh dengan pergaulan bebas sehingga mereka jatuh kepada jalan maksiat. Karena pergaulannya bebas sehingga ia terbawa kepada jalan yang salah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyalahgunaan gadget. Para pemuda-pemudi zaman sekarang, mereka sibuk dengan game online. Sehingga gara-gara game tersebut mereka menjadi lalai dan lupa untuk belajar. Gara-gara game tersebut mereka menjadi lalai dan malas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka tidak dididik dengan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita di dalam firman-Nya bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik, contoh yang patut kita ikuti, contoh yang patut kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan media. Terpengaruh dengan media sosial. Jika kita lihat zaman sekarang, para pemuda-pemudi salah menggunakan media sosial. Mereka melihat hal yang tidak pantas dilihat. Mereka saling mencela di media sosial. Dan ini salah satu penyebab rusaknya akhlak moral generasi muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bukti kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Para pemuda-pemudi zaman sekarang tidak peduli kepada lingkungannya, tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Mereka membuang limbah sembarangan, mencemari sungai sehingga menghambat proses air tanah, sehingga menyebabkan lingkungan tidak sehat. Maka untuk itu, mari kita wujudkan para pemuda-pemudi dengan dididik keras dengan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan menjadi para pemuda yang hebat dan bijaksana. Dijelaskan di dalam kitab Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Umar bin Ahmad Barajah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, "Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi." Wajib bagi seorang anak agar berakhlak dengan akhlak yang baik di waktu kecilnya. Mengapa demikian? "Lita'isya mahbuban fi kibarihi," kata beliau. Agar mereka hidup dalam cinta, agar mereka hidup bahagia di waktu besarnya. Yardu anhu rabbuh, maka Allah akan ridho kepadanya. Wa yuhibbuhu ahluhu, niscaya keluarganya akan cinta kepadanya. Wajib nas dan seluruh manusia. Wa yajibu 'alaihi aidan ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihah, dan wajib bagi mereka untuk menjauhi akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Mengapa demikian? Kai la yakunu makruhan, agar mereka tidak mendapat kebencian. Wala yardu anhu rabbuh, dan tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadu minan nas, dan tidak mendapat salah satu cinta dari manusia. Maka untuk itu mari kita wujudkan generasi muda yang berakhlak mulia dengan cara menghindari pergaulan bebas, memakai media online dengan hal yang positif, dan mengikuti akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sibuk dengan dunia, maka dia akan terlaknat. Orang yang terbawa dengan tipuan dunia, maka hatinya telah dikuasai kegelapan. Orang yang mencintai dunia, maka sama halnya dia mengejar kebahagiaan yang hina. Karena dunia ini hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya, bukanlah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan yang memperlihat. Untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, tidak ada jalan lain yang semestinya kita lakukan, yakni yang pertama,
Setiap generasi muda harus come back to Islam. The Islam is the best solution. Yang kedua, generasi muda harus kembali kepada rumah yang dihiasi dengan cinta dan keharmonisan, bukan rumah yang dibangun atas dasar broken home. Yang ketiga, generasi muda harus dibimbing dan diajari dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan agama dan kepribadian bangsa. Karena kita sebagai muslim dan muslimat, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, meningkatkan semangat belajar di kalangan generasi muda, karena dengan belajar kita akan mengenal segala kebaikan dan sebagai salah satu kunci untuk menggapai cita-cita kita. Sebuah mahfuzat mengatakan, "At-ta'allumu fi waqti sigar kan naqsin 'alal hajar." Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di tempat ini, seluruh pemuda dan pemudi Indonesia, muslimin dan muslimat seluruh dunia, menjadi bagian dari insan yang menyelamatkan generasi masa kini dan sebagai tumpuan masa kedepannya. Sebagaimana ahli hikmah menggambarkan di dalam syairnya, "Wahai para remaja, sesungguhnya pada tanganmu lah urusan rakyat, dan pada setiap langkah mulah kehidupan mereka." Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada saya sendiri. Anak pesantren penghafal Al-Quran, anak gaul sedang pacaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi